Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Garis SPN Podcast, jumpa lagi dengan saya Intan Indria Dewi dalam Garda Informasi SPN Banten Podcast. Jika kita berbicara terkait dengan kebijakan politik, tentunya kawan-kawan sudah sangat familiar dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau yang biasa disebut dengan Omnibus Law Cipta Kerja. Saat ini, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, marak sekali PHK yang terjadi dengan kawan-kawan buruh. Dan juga banyak pula relokasi dari pabrik-pabrik di Provinsi Banten menuju pabrik-pabrik di Jawa Tengah dan juga daerah-daerah lainnya. Kemudian juga marak sekali terjadinya upah yang tidak dapat memenuhi standar kebutuhan hidup layak dari buruh itu sendiri. Kedepan kita akan berbincang dengan dua narasumber hebat kita, tentunya tetap di Garis SPN Banten Podcast. Sobat Garis SPN Podcast, mari kita sapa dua narasumber hebat kita. Selamat pagi Bapak Saparudin. Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi kawan-kawan, Bapak Saparudin SHMH ini adalah Ketua Pimpinan Serikat Pekerja Nasional PT Panarup Industri. Dan satu lagi narasumber kita yang tidak kalah hebat dan juga cantik adalah Ibu Dewi Sumanti. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Mbak Intan. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ibu Dewi Sumanti ini adalah Wakil Ketua Bidang Organisasi dan juga Pendidikan di PSP-SPN PT Panarup Industri. Ya, Pak Saparudin, kalau PT Panarup Industri ini perusahaan yang bergerak di sektor apa ya Pak? Ya, PT Panarup adalah perusahaan yang bergerak di sektor alas kaki, yaitu sepatu, di mana sepatu ini bermerek Adidas. Oke. Alhamdulillah, setahu saya kerjasama antara Panarup dengan Adidas ini, memproduksi Adidas ini mungkin sekitar tahun 80-an lebih lah pokoknya ya. Sangat lama ya Pak? Sangat lama. Jadi saya belum bekerja di sana pun itu sudah memproduksi atau bekerjasama dengan Adidas, seperti itu. Baik, berarti belum pernah berganti brand, tetap Adidas dari awal? Saat ini belum pernah berganti brandnya seperti itu. Kalau jumlah pekerja di Panarup sendiri Pak, ada berapa karyawan di sana? Sejak lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, alhamdulillah Panarup karyawannya berkurang. Kira bertambah, ini berkurang ya berkurang, Pak ya? Baik. Jadi maraknya gampang sekali melakukan PHK. Mungkin alasan kemarin sih yang terjadi adalah melakukan efisiensi akibat dari resesi global. Baik. Order dari Adidasnya berkurang katanya seperti itu, sehingga yang tadinya sejumlah karyawan di Panarup itu sekitar 8.000-an, sekarang sejak tahun lalu dilakukan efisiensi sampai tahun kemarin 2023 terakhir itu Desember, sekarang berjumlah sekitar 6.300-an lah pokoknya. 6.300, ya. Baik. Ya, nah Ibu Dewi, kalau dari 6.300 itu mayoritas pekerjanya adalah perempuan atau laki-laki Bu di Panarup? Ya, kalau di Panarup itu mayoritas pekerjanya perempuan. Perempuan ya. Oke, kenapa sih Bu kalau perusahaan-perusahaan padat karya yang memproduksi sepatu ini pekerjanya banyaknya perempuan bukan laki-laki? Kenapa ya Bu kira-kira? Ya, karena perusahaan padat karya itu banyak melakukan kegiatan produksi itu seperti menjahit, kemudian juga assembly-nya itu, packingnya, QC-nya itu
membutuhkan ketelitian, sehingga perusahaan-perusahaan itu cenderung merekrut pekerja perempuan karena dianggapnya perempuan itu teliti, lebih betah untuk duduk lama, bekerja lama, seperti itu. Oke, Iya. berarti memang ada skill-skill tertentu yang dianggap itu biasanya dimiliki oleh perempuan, begitu Iya, ya Bu ya? betul betul. Iya, Sobat Garis, ini menjadi menarik sekali dengan pernyataan dari Pak Saparudin sebagai ketua. Ternyata adanya efisiensi dengan jumlah pekerja yang sangat luar biasa di Panarup, dan juga saya juga tertarik dengan bagaimana banyaknya pekerja perempuan yang ada di Panarup Industri. Untuk itu tetap bersama Garis SPN Banten Podcast. Kita jumpa lagi setelah iklan berikut ini. Iya, Sobat Garis, kembali lagi dengan kami terkait dengan bagaimana kondisi yang saat ini terjadi di PT Panarup Industri bersama dengan Ketua PSPSPN Panarup Industri dan juga Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Diklat. Ya, Pak Saparudin, sebenarnya selain kondisi penurunan ataupun adanya undang-undang tadi, sebenarnya ada faktor lain apa ya sehingga terjadi efisiensi ataupun penurunan jumlah tenaga kerja yang sangat luar biasa di Panarup ini? Ya, kalau pengamatan kami dari PSPSPN Panarup pada saat kita bipartit dengan pihak manajemen bahwa yang pertama sudah pasti karena yang tadi saya sampaikan, order berkurang dari pihak bayarnya, sehingga ini mempengaruhi jumlah kerja yang ada di PT Panarup. Mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya PT Panarup Industri itu melakukan pengurangan karyawan ya. Yang saat ini memang sebenarnya baru di stop gitu ya, Baru di stop. Yang katanya sih sudah mulai agak membaik untuk ordernya gitu. Baik. Seperti itu. Ya, mungkin di sisi lain juga dengan fenomena upah murah ya yang di beberapa daerah, sehingga itu juga menjadi daya tarik dari pihak perusahaan-perusahaan, sehingga mereka membuat perusahaan-perusahaan di luar wilayah Banten ini gitu kan, karena di sana upahnya murah, sehingga ini pun menjadi pengaruh terhadap order, sehingga order-order yang ada yang semestinya biasanya di perusahaan kami di PT Panarup itu dialihkan ke PT yang lain gitu di luar Banten ini, seperti itu. Karena dianggap Banten ini upahnya terutama di Kota Tangerang ini cuma lumayan tinggi gitu ya dibandingkan daerah-daerah lain gitu, seperti itu. Iya. Nah, tadi kalau misalnya memang terkait tadi ada relokasi, saya melihat ya, berarti kan selain Undang-Undang Cipta Kerja ini gitu kan, kemudian ada relokasi sehingga menimbulkan efisiensi di Panarup. Tetapi Pak, sempat juga saya mendengar nih gitu kan bahwa ternyata ketika order itu dialihkan ke daerah lain dengan tadi yang disebut ada daerah dengan upah yang murah, upah yang rendah, tetapi ternyata perjanjiannya itu dengan pihak buyer itu adalah tetap menggunakan upah yang diberikan kepada tenaga kerja di daerah Banten, tetapi itu dialihkan ordernya ke luar Jawa sehingga perusahaan dapat mendapatkan keuntungan dari sana. Benar atau tidak itu, Pak? Kalau masalah perjanjian tadi, Ya. saya yakin seluruh serikat pekerja tidak akan tahu ya antara perjanjian perusahaan dengan pihak buyer. Saya pastikan itu gak mungkin dibuka di publik gitu kan, atau di serikat pekerja. Jadi itu kalaupun misalkan terjadi seperti itu ya memang apa yang tadi disampaikan oleh Bu Intan ini cukup jelas gitu ya, bahwa memang perusahaan itu atau pengusaha mencari keuntungan yang lebih besar gitu kan, ketimbang tadi memberikan tempat order tadi di tempat yang memang upahnya lebih tinggi, seperti itu. Luar biasa sekali ya. Luar biasa benar. Iya, ini sangat-sangat. Jadi memang saya melihatnya cenderung adalah lebih bagaimana faktor keuntungan yang lebih diutamakan ya daripada faktor pekerjanya itu sendiri ya, terkait dengan efisiensi ataupun terkait dengan kebijakan upah tadi. Nah, kalau seperti itu Bu Dewi gitu kan, karena tadi memang ini adalah pekerja perempuan yang mayoritas di Panarup gitu, apakah ketika di PHK pun ini banyak kawan-kawan perempuan yang terdampak? Ya,
Pastinya, karena mayoritas pekerja di perusahaan tersebut adalah perempuan. Nah, ketika terjadi efisiensi atau pemutusan hubungan kerja, tentu pekerja perempuan yang banyak ter-PHK, seperti itu. Nah, kalau dari PSPSPN sendiri gitu kan terkait dengan kawan-kawan yang ter-PHK, apalagi khususnya gitu ya dari kawan-kawan perempuan, langkah-langkah apa saja nih yang selama ini sudah dilakukan secara preventif ataupun bagaimana ketika memang terjadi PHK di Panarup itu sendiri? Apa saja yang sudah langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh PSPSPN Panarup Industri? Ya, sebagai serikat pekerja tentunya kami melakukan upaya-upaya agar tidak terjadinya PHK. Apapun alasannya, mau efisiensi atau relokasi atau tidak ada order, kami tetap berusaha untuk mempertahankan pekerja agar tetap bisa bekerja dengan semestinya. Namun apalah daya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini yang mempermudah untuk perusahaan melakukan efisiensi dan PHK, sehingga itu membenturkan perjuangan-perjuangan kita untuk mencegah terjadinya PHK. Mau tidak mau, suka tidak suka, perusahaan akhirnya tetap memangkas para pekerja. Langkah yang kita lakukan, kita berusaha juga untuk negosiasi agar kalau bisa mem-PHK karyawan itu, yang benar-benar karyawan itu yang memang sudah jenuh bekerja, yang masa kerjanya juga sudah lama dan mereka juga mungkin mengambil pilihan untuk bekerja di luar atau usaha di luar gitu. Jadi sifatnya tawarkan dulu kepada pekerja siapa yang mau untuk mengambil PHK ini. Jadi yang masih semangat bekerja, masih kuat bekerja, silahkan, jangan di PHK dulu. Kita saring-saring dulu. Oke, berarti ada upaya, salah satunya adalah agar PHK ini tidak menjadi sepihak, maka tadi ditawarkan kepada pekerja yang memang mungkin pekerja itu memang ada niatan gitu ya untuk resign ataupun berhenti bekerja gitu dan ya, sudah sehingga jenuh juga gitu. sudah jenuh sehingga tidak terlalu terdampak sekali rasanya gitu ya untuk kawan-kawan pekerja di Panarup. Mungkin seperti itu ya Bu Dewi. Dan berat juga bagi mereka ketika mereka di PHK, ternyata pesangonnya itu sangat rendah. Oh gitu. Ya. Gimana itu Bu? Jika dulu masih memakai Undang-Undang 13 tahun 2003, itu karyawan semangat sekali jika ada pemutihan atau PHK ini, karena mereka mendapatkan pesangon itu 2 kali ketentuan 2 PMTK. Nah, dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ini, pesangon karyawan yang di PHK itu dalam artian seperti ini, perusahaan yang menginginkan mereka di PHK, bukan karena kesalahan, bukan karena pekerja tersebut yang menginginkan gitu. Seharusnya 2 ketentuan tadi, tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ini, Omnibus Law ini, maka pukul rata semua hanya 1 kali ketentuan. Dan itu memberatkan karyawan. Kami sudah bekerja sekian lama, sudah bahkan di atas 20 tahun, 25 tahun, hanya dihargai jasa mereka, pengabdian mereka yang sudah membangun perusahaan dari awal sampai terkenal, sampai membuka cabang di mana-mana. Itu tidak seimbang, rasanya tidak timpal kalau kita bicara dari sisi kemanusiaannya ya. Seperti itu yang memberatkan bagi si karyawan tadi untuk di PHK. Wah, sangat miris sekali ya. Iya. Ya, berarti saya tertarik itu Pak Saparudin terkait dengan efisiensi dan juga adanya pengurangan terhadap pesangon yang didapat ya oleh para pekerja yang mengalami efisiensi gitu kan. Itu jauh sekali berarti besarannya ya Pak dari yang sebelumnya dengan yang saat ini didapatkan. Ya, yang pasti tadi yang sudah disampaikan mungkin oleh Mbak Dewi, ya benar adanya ya. Sejak adanya Cipta Kerja, katanya Cipta Kerja nih. Iya, katanya ya. Tapi bukan Cipta Kerja, ya, mengurangi pekerja. Mengurangi pekerja. Mengurangi segala-galanya. Dalam artian tadi yang disebutkan masalah pesangon, ya. Di Undang-Undang 13 dulu diatur memang tentang masalah efisiensi. Efisiensi itu ketentuannya diberikan 2 kali pesangon gitu kan. Namun di Cipta Kerja ini, di turunannya di PP 35 itu dijelaskan ada dua poin ya. Di ayat pertama efisiensi karena terjadi kerugian, malah pesangonnya lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. 0,5 dari ketentuan yang diatur dalam pasal 40-nya itu. Baru efisiensi mencegah dari
terjadinya kerugian hanya diberikan 1 kali. Kalau dulu kan dua kali Iya, kali pesangon betul. gitu kan, Iya. ditambah ada uang penghargaan, kemudian ada penggantian hak, dulu itu ada nilainya 15% ya Iya. kan dari jumlah pesangon dengan uang penghargaan. Kalau sekarang kan cuman Ditiadakan. tulisannya doang, uang Oh, penggantian hak, tapi tapi tidak. nominalnya tidak ada. Oh, begitu. Nah, seperti itu. Jadi inilah yang memang menjadi dilema semua buruh atau pekerja yang memang dibidik atau di PHK oleh pihak perusahaan karena mereka tidak ada pilihan lain terkecuali hanya bisa menerima. Sekarang kalau misalkan kita melakukan upaya hukum, misalkan menolak PHK tersebut, melakukan upaya hukum tadi, mediasi, PHI dan sebagainya, itu lumayan cukup lama. Yang dihasilkan cuma berapa rupiah. Jadi uang itu ya kemungkinan bisa habis dalam mengurus perkara tadi. Dalam prosesnya. Dalam prosesnya. Kita tahu lah, Kota Tangerang ke Serang ke PHI itu berapa sih jaraknya? Iya, betul. Lumayan, ya. Itu perlu yang namanya ongkos, beli bensin dan sebagainya. Betul. Belum akomodasi dan sebagainya. Belum nanti persidangan dimainin gitu kan. Pekerjanya datang, pengusahanya tergugat misalkan tidak, ya itu jadi kendala besar gitu ya bagi pekerja, di mana kita ketahui bersama ya kita tidak punya modal ataupun biaya untuk melakukan perlawanan tadi yang sangat besar gitu ya. Kita hanya bisa mengandalkan ya tadi dari iuran-iuran dari anggota gitu kan, sehingga itu juga bisa dipergunakan untuk melakukan pembelaan. Seperti itu sih Bu Intan ya. Baik, berarti memang peran daripada serikat pekerja ini sangat luar biasa ya untuk membela kawan-kawan pekerja yang ada di perusahaan. Sudah pasti. Karena memang itu kewajibannya serikat pekerja untuk melakukan pembelaan kepada anggotanya yang memang terdampak atau terkena perselisihan hubungan industrial seperti itu. Ya, luar biasa. Berarti memang ini tugas berat dan juga tanggung jawab yang sangat luar biasa ya dari kawan-kawan serikat pekerja. Ya, seperti itu. Iya, baik, terima kasih. Iya, Sobat Garis SPN Banten Podcast, kita akan berdiskusi lanjut dengan para narasumber kita tetap dengan Garis SPN Banten Podcast. Sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk pekerja atau untuk siapa? Tetap di Garis SPN Banten Podcast. Ya, Sobat Garis SPN Podcast, tentang Omnibus Law Cipta Kerja untuk siapa, tentunya kita akan berbincang lagi dengan narasumber kita. Ya, Pak Saparudin, terkait tadi ketika berbicara bahwa adanya efisiensi, kemudian juga adanya dampak-dampak lain gitu kan, sebenarnya apalagi nih Pak yang lebih berdampak kepada pekerja terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Ya, kalau menurut kami sih yang lebih berdampak saat ini yang sangat fundamental yang dirasakan langsung itu adalah masalah upah. Upah. Ya, kita tahun 2003 ini menjadikan sebuah catatan yang lumayan kita bikin sejarah lah ya. Karena dengan adanya perubahan dari Undang 13 ke Cipta Kerja, di mana upah itu diatur dalam PP 36, kemudian dirubah lagi dengan PP 51 tahun 2003 ya, tentang perubahan dari PP 36 tadi. Ya, kita cukup jelas gitu ya. Kemarin apa yang menjadi sebuah rekomendasi hasil dari hasil survei dan sebagainya yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan, yang kemudian diserahkan kepada wali kota dan bupati, kemudian direkomendasikan kepada gubernur, semuanya ya jadi sia-sia. Karena realitanya gubernur tetap mengacu kepada aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah tentang PP 51 tadi. 51 tadi. Ya, walaupun setinggi apapun hasil dari rekomendasi wali kota, itu tidak akan bisa ditetapkan oleh gubernur gitu kan. Karena ada salah satu contoh kemarin itu di daerah Jawa Timur kalau tidak salah, bupatinya atau wali kotanya merekomendasikan upahnya itu lumayan besar ya, lumayan besar
dengan pertumbuhan ekonomi atau inflasi itu lumayan tinggi, tapi ya lagi-lagi ketika mau diputuskan, nah, ada intervensi dari Menteri Tenaga Kerja bahwa tidak boleh melebihi dari 0,3% itu, 30% tadi. Oh, ya. faktor itu alfa, alfa tadi koefisien itu. alfa Nah, tadi itu ya. sehingga ya semuanya jadi sia-sia gitu. Hmm. Nah, itu yang menjadi apa namanya yang sangat dirasakan oleh buruh gitu kan, terutama kami lah ya di Panarub, karena kenaikan itu cuman ya segitu-gitunya gitu ya. Yeah. Dulu masih alhamdulillah bisa ratusan ribu ya. Kalau kemarin cuman puluhan ribu doang gitu. Padahal gitu kan kenaikan-kenaikan barang-barang yang memang kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh buruh gitu ya. Ini cuma lumayan tinggi gitu. Tapi dengan adanya intervensi bahwa upah ini katakan ditentukan oleh pusat, nah, sehingga daerah-daerah ini tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Sebenarnya cuman apa ya, formalitas doang gitu, seperti itu. Koefisien alfa 0,1 sampai 0,3 kalau tidak salah ya. Nah, itu sebenarnya koefisien alfa 0,1 sampai 0,3 itu dari mana ya sebenarnya rumusan pemerintah gitu kan menetapkan koefisien tersebut gitu kan. Ini kan menjadi tanda tanya yang luar biasa ya Pak ya. Ya, karena kalau kita lihat dari runutan Undang-Undang 13 terus turunannya apa namanya yang mengatur tentang masalah pengupahan dari PP 78 kemudian Cipta Kerja 36 gitu kan, PP 36 dan 51 ini baru muncul di PP 51 ini yang namanya alfa. Alfa itu dari mana itu kita juga belum paham tuh. Dapatnya dari mana gitu pemerintah sehingga memunculkan itu. Jadi kalau dilihat dari apa namanya faktanya bahwa alfa itu menekan upah itu tidak boleh lebih dari ketentuan yang diatur tersebut gitu. Ya, tapi karena kalau saya ya Pak, saya orang awam gitu ya Pak. Kalau misalnya segala sesuatu ketika dikali 0 itu pasti 0 kan ya Pak ya? Betul, iya. Cerdas itu. Makanya saya aneh gitu kan. Makanya ini dari mana ini rumusannya ya? Ini sangat tertarik saya dengan ini gitu kan. Sehingga tadi juga saya tergelitik Pak. Berarti ada fungsi-fungsi dari serikat pekerja yang akhirnya dikebiri oleh kebijakan ini, betul? Betul. Wah, dikebiri lah pokoknya. Jadi di sini peran apa namanya lagi-lagi peran dari serikat pekerja ini memang dikebiri, kemudian juga apa namanya tentang masalah pembahasan masalah upah di Dewan Pengupahan baik itu di kota maupun kabupaten kemudian di provinsi juga ataupun di nasional ya cuman apa ya lip service ya mungkin cuman sekedar ini doang pemanis ya. Seolah-olah itu udah dirundingkan gitu padahal ya nyata-nyata beberapa yang kita temukan itu contoh yang sudah ditentukan saja direkomendasikan saja oleh wali kota atau bupati itu semuanya sia-sia pada saat kertas tersebut ada di meja gubernur. Jadi gubernur tidak berani melakukan atau menetapkan upah itu di atas ketentuan PP 51 tahun 2003 tadi, 23 tadi seperti itu. Tapi setahu saya ya Pak, itu ada gubernur itu masih memiliki hak diskresi bukan Pak? Seharusnya begitu. Kalau memang gubernurnya berani. Cerdas, seperti itu. Salah satu contoh dulu, ya, setahu saya pada saat Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta, dia berani tuh. Beliau berani keluar dari PP 36. Luar biasa. Menentukan upah di luar PP 36. Dan tapi sempat walaupun akhirnya ditentang habis, diintervensi habis oleh pemerintah pusat seperti itu. Kalau di beritanya seperti itu ya. Begitu, ya. Tetapi kan itu keberanian dari keberanian dari Anies Baswedan saat itu cukup kita acungkan jempol gitu. Dan ini seharusnya menjadi contoh dan teladan ya untuk para gubernur yang ada gitu kan. Ini ada contohnya beliau melakukan, Pak Anies berani gitu kan. Tetapi kenapa gubernur lain yang tidak berani ya Pak ya? Itu dia. Ini tanda tanya besar lagi. Takut dicopot jabatannya. Apalagi kalau kemarin
cuman sebagai gubernur pelaksana, apa namanya? PJ. PJ ya. Ya. Yang ditentukan oleh Kemendagri. Ya. Kalau macam-macam lu gua copot. Nah itu kayaknya ke situ. Oke. Jadi mereka tidak punya kekuatan atau keberanian untuk mengeluarkan hak diskresinya seperti itu. Berarti Menurut lebih takut saya, lebih takut kehilangan jabatan Iyalah, daripada bagaimana mesejahterakan daripada buruh. mikirin rakyat yang ada di situ Wah, gitu kan atau luar warganya. biasa. Oke, sangat menarik ya Sobat Gitulah. Garis SPN Banten Podcast. Tapi nyatanya begitu, Bu Intan. Oh gitu, baik. Terima kasih Pak Saparudin. Iya, tetapi tadi kita juga tertarik ya dengan kawan-kawan pekerja yang ada di Panarup itu mayoritas perempuan. Nah, mayoritas perempuan ini apakah banyak masalah juga gitu kan? Kemudian apa sih dampak daripada Undang-Undang Cipta Kerja terhadap kawan-kawan perempuan? Mari kita diskusi bersama dengan Ibu Dewi Sumanti, SH. Ibu Dewi Sumanti, iya, tadi kalau berbicara terkait dengan dampak Omnibus Law Cipta Kerja terhadap kawan-kawan pekerja perempuan, khususnya di Penarup ataupun misalnya dalam masyarakat secara luas itu seperti apa, Bu? Ya, karena perusahaan padat karya itu banyak mempekerjakan perempuan, otomatis imbas dari Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah pekerja perempuan tadi. Ya, nggak menutup kemungkinan juga bagi semua pekerja, baik laki-laki ataupun perempuan. Tetapi ada dampak khusus bagi pekerja perempuan. Karena perempuan ini mempunyai peran ganda. Ketika di tempat bekerja, dia adalah pekerja. Namun ketika kembali ke rumah, dia berperan sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anaknya. Nah, ketika adanya ketidakadilan terhadap pekerja ini dari segi upah kah, dari segi perlakuan di tempat kerja kah, dari segi K3 kah, keamanan dan kelaikan kerjanya juga, itu berimbas dalam rumah tangganya. Jadi ada dampak-dampak dominos yang terjadi kepada pekerja perempuan. Karena ketika pekerja perempuan ini bekerja di jam kerja yang panjang, katakanlah di shift malam, bekerja dari jam 7 sampai ke jam 7 pagi, jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Bagaimana dengan kondisi dia setelah sampai di rumah? Apakah dia bisa beristirahat dengan baik? Tidak. Dia akan melakukan lagi tugas-tugasnya di rumah sebagai seorang ibu, mengurus rumah tangganya, sebagai seorang istri. Dan ini dampaknya mungkin tidak bisa dirasakan 1 minggu, 1 bulan, tetapi dampaknya bisa dirasakan saat sudah lama, yaitu ada penyakit akibat kerja, ada penyakit disfungsi reproduksi, ada juga penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bekerja tadi. Nah, ini yang kurang diperhatikan oleh pemerintah. Yang saya herankan tadi ya dengan undang-undang. Undang-undang itu selalu berubah-ubah, regulasinya selalu berubah-ubah untuk kepentingan pengusaha. Tapi pemerintah lupa memikirkan kepentingan buruh dan pekerja. Padahal fundamental dari pembangunan bangsa ini adalah buruh, pekerja, manusianya, orangnya. Tapi lagi-lagi kami melihat di sini dari analisa kami, undang-undang yang ada saat ini berganti-ganti demi kepentingan oligarki, bukan buruh. Seperti itu. Ya, luar biasa. Nah, dan tadi saya tertarik kalau tadi ya berarti sebenarnya ada kekerasan ekonomi yang dialami oleh pekerja perempuan ya, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Betul. Dengan jam kerja yang panjang, kemudian juga berarti mengurangi juga waktu istirahat ya, gitu ya Bu Dewi ya. Iya. Selain itu ada lagi Bu yang berdampak gitu atau yang menjadi dampak daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini? Ya, dampaknya banyak sekali Bu Intan. Selain dampak penyakit akibat kerja yang akan terjadi, kemudian juga kemiskinan. Saya lihat di lapangan itu ya hampir 80% itu berhutang di bank kah, di rentenir kah. Jadi gaji mereka itu hanya habis untuk bayar hutang. Gali lubang tutup lubang dan berhutang gitu ya? lagi. Kenapa? Karena upah kami, gaji kami tidak bisa memenuhi kebutuhan kami dalam 1 bulan. Jadi di sini pekerja kalau dengan notabene dianggapnya upah minimum itu kan upah buat satu orang pekerja, ya Bu ya. Tapi tidak dipikirkan mereka punya anak, mereka punya keluarga.
upah minimum itu upah hanya untuk pekerja lajang. Tetapi rata-rata pekerja di perusahaan di tempat saya bekerja, itu mereka mempunyai keluarga, mempunyai anak, yang laki-laki mempunyai istri. Mereka mengontrak rumah, mereka bekerja dengan transportasi, dengan naik angkot, naik ojek. Ya tentu saja kalau dikali-kali, dilogikakan sih nggak cukup untuk biaya 1 bulan. Bagaimana dengan biaya pendidikan anaknya? Seperti itu kan. Kemudian apakah dia juga menanggung orang tua? Orang tuanya yang sudah lansia, terkadang ikut juga dengan mereka. Itu tidak terpikirkan, itu terlupakan. Nah, ini yang membuat kami sebagai serikat pekerja sangat dilema. Ketika kami ingin memperjuangkan upah, kami dianggap biang rusuh, selalu demo, ya kan, merugikan perusahaan, kemudian juga tidak memikirkan perusahaan akan hengkang dari negeri ini, nanti mau kerja apa, mending pecat-pecatin saja. Padahal pengusaha yang datang ke negeri ini, ke Indonesia ini, hanya untuk menjajah para pekerja. Wow, luar biasa sekali. Meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dari tenaga kerja Indonesia, tapi tidak dipikirkan kelayakan hidupnya. Wah, luar biasa sekali ya Sobat Garis SPN Podcast terkait tadi dampak daripada Undang-Undang Cipta Kerja yang terasa ataupun dialami oleh para pekerja dan juga buruh yang ada di Indonesia ini. Untuk itu kedepannya kita akan tetap di Garda Informasi SPN Banten Podcast bersama saya, Intan Indria Dewi, dan juga dengan 2 narasumber hebat kita. Di penghujung podcast ini, saya tentunya bersama dengan kawan-kawan ingin mendengarkan Pak dan Ibu terkait dengan closing statement ataupun bagaimana perasaan Ibu dan Bapak terkait dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Silahkan Bapak Saparudin. Begini Bu Intan, kalau kita melihat tadi yang kita obrolkan bersama bahwa untuk siapa sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini? Nah, tentu kalau kami menganalisanya bahwa cukup jelas. Walaupun sekarang beberapa waktu yang lalu pemerintah dengan coba memberikan atau meyakinkan ya masyarakat bahwa Cipta Kerja ini, Omnibus Law ini baik untuk mengundang investasi, untuk mengundang investor, kemudian membuka lapangan kerja, itu bullshit semua menurut saya. Karena nyatanya undang-undang yang saat ini yang diberlakukan oleh pemerintah, yang pertama mendegradasi masalah pesangon, kemudian memudahkan PHK. Jadi kalau dibilang tadi untuk siapa? Untuk kepentingan pengusaha-pengusaha menurut kami. Jadi nggak ada baiknya buat pekerja gitu. Di mana untungnya? Tidak ada. Nah, artinya kalau kita simpulkan bahwa undang-undang ini yang diciptakan oleh rejim saat ini adalah untuk kepentingan para investor, pengusaha dan sebagainya yang memang punya kepentingan meraup keuntungan sebesar-besarnya di negara kita ini. Seperti itu Bu Intan. Baik, terima kasih. Silakan Ibu Dewi. Ya, saya sebagai perwakilan dari buruh ataupun pekerja, saya berpesan kepada pemangku kebijakan, kepada elit-elit politik, Anda sebagai pemimpin bagian dari rakyat Indonesia, keterwakilan dari rakyat Indonesia, mewakili rakyat Indonesia, gunakan peran Anda sebagai wakil rakyat. Fungsikan diri Anda sebagai penuntas kewajiban-kewajiban untuk mesejahterakan rakyat, bukan menyengsarakan rakyat, memiskinkan rakyat. Silahkan Anda buat undang-undang apapun itu bunyinya, tetapi pikirkan dampaknya untuk rakyat, untuk pekerja di seluruh Indonesia. Jangan hanya sebagai penanda tangan untuk kepentingan sepihak saja. Pikirkan nasib orang banyak, rakyat Indonesia. Jika ingin negara ini maju, maka
sejahterakan dulu rakyat dan bangsa ini, maka Anda berhasil sebagai pemimpin. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Ya, Sobat Banten dan juga kawan-kawan Garis SPN Podcast, tadi sudah closing statement dari dua narasumber kita. Maka jika kita berbicara tentang kebijakan para elit politik, kebijakan ini tentunya harus berpihak kepada seluruh rakyat, tidak hanya pada satu golongan ataupun hanya untuk kepentingan keberlangsungan dinasti kekuasaan. Tetap bersama kami dalam podcast-podcast selanjutnya, Garis Informasi SPN Banten Podcast, Garis SPN Banten. Bersama saya Intan Indria Dewi, dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.